Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Ojol Cilacap. Malam ini saya dapat order ganda dari tempatnya resto warung nasi goreng Mang Ono sama ayam geprek sai. Tapi ada sesuatu malam ini. Mungkin untuk rekan-rekan driver ojol Cilacap itu ada yang masih belum tahu ya. Yang belum tahu mungkin. Untuk malam ini itu saya dapat orderan di sai-nya itu agak bingung. Bingungnya kenapa? Karena ternyata sai itu udah nggak ngelayanin untuk Gojek sama Grab. Sedangkan untuk restonya itu yang handle sekarang di ayam geprek Rizky. Dan usut punya usut dari infonya orang yang tadi dia konfirmasi sebagai salah satu pengawas di ayam geprek sai. Ternyata permasalahannya adalah salah satu pihak di manajemen sai ada yang tidak setuju kalau resto itu melayani orderannya dari Gojek sama Grab. Alasannya simpel, kata orang tersebut tuh, Gojek sama Grab itu haram, mengandung unsur riba. Ya itu gimana ya? Menurut pendapat viewers, rekan-rekan ojol dan customer itu gimana? Tolong saya dibantu responnya, komennya. Bener apa enggak sih kalau emang statement itu, pernyataan itu kalau Gojek sama Grab itu riba? Ribanya di mana? Haramnya tuh apa? Tolong dijelaskan fatwanya dari MUI kalau emang itu dinyatakan haram. Sedangkan itu tadi saya dapat info, ternyata itu cuman satu orang yang mengajukan keberatan kalau Gojek dan Grab itu adalah haram dan riba. Ya, gak tau lah. Saya sih cuman sekelas driver ojol yang cuma cari rezeki di jalanan. Ya mau itu haram, mau itu halal, itu kembali lagi ke orangnya. Kalau bagi saya sendiri, karena ini jalan hidup saya untuk mencari rezeki, ya saya anggap itu konyol sebelum ada fatwanya. Toh banyak juga kok yang masih pakai jasanya ojol. Enggak, itu terpaksa saya masuk kos-kosannya. Selamat malam, GrabFood. Ya, orderannya udah pakai non tunai ya? Iya. Pak OVO. Terima kasih. Izin tak rekod ya? Oke, makasih. Dan ini tinggal angkat satu orderan.
Jalan Palicawang, daerah yang lumayan wow serem sebenarnya kalau malam. Aduh. Masih dengan obrolan yang tadi ya, kita lanjut lagi. Itu haram halalnya tuh gimana? Saya tuh masih penasaran. Dan dikatakan itu riba. Riba karena apa? Ada ongkos kirim, ada pajak 20% di resto gitu. Ongkos kirim, kalau menurut saya pribadi, ongkos kirim itu kan untuk haknya si pengantar. Untuk pajak 20%. Sekarang coba yang bilang apa? Haram itu, pernah nggak dia makan di suatu restoran atau mungkin dia tinggal di hotel? Kalau dia mungkin kunjungan kerja ke hotel, dia akan dapat tarif kamar di hotel. Pastikan dia konsum makanan, konsum minuman, itu udah ada pajak dan servisnya 21% loh. Itu mereka nggak bilang itu bisnis hotel sama resto haram. Lucu. Masih penasaran aja dengan statement itu. Terus mereka coba makan di KFC itu ada pajaknya juga 20%. Mereka katakan itu haram. Mereka katakan itu riba. Sekarang namanya konsumen, mau berapa pun, kalau emang mereka mau, pastikan mereka akan bayar. Orang mereka butuh. Contohnya mereka tuh nggak bisa beli, nggak bisa datang ke resto, ada kendala, nggak ada kendaraan, atau lagi sakit. Apakah mereka tuh harus nunggu sampai mereka bisa jalan sendiri? Itu heran aja. Ternyata banyak juga kontroversi di bisnis ini. Nggak habis pikir saya tuh. Sempet gedeg juga tadi sih kalau denger masalahnya itu cuman karena satu orang yang nggak setuju jadi resto itu nggak ngelayanin. Bukannya saya membela diri sebagai seorang driver ojol ya, tapi di logika seperti ini nggak tahu logikanya orang-orang itu gimana. Ini logika saya sebagai seorang driver ojol. Ketika belum ada Gojek, Grab, ataupun ojol-ojol yang lain yang bersedia menyediakan jasa pengantaran makanan mereka bisa melakukan delivery service sendiri. Satu, armada mereka kuat untuk ngantar itu semua. Itu dua. Terus tiga, bukan masalah armada sekarang, ketiga, mereka bisa ngitung apa enggak sih dari pendapatan mereka tuh dari hasil penjualan dari sistemnya Grab sama Gojek. Mereka dapat keuntungan berapa? Mereka dapat omset berapa dari penjualan itu? Coba bandingkan penjualan mereka sendiri di outlet mereka sendiri. Pengunjung kasarannya yang bagi kita ojol itu dibilang pembelian offline. Pembelian offline mereka berapa? Perbandingan antara pembelian offline dan online-nya itu berapa? Pastikan sebagai manajemen, mereka tuh harus mikir. Itu udah ada persentasenya masing-masing. Hasilnya mereka tuh bisa dilihat dari situ.
Sekarang contoh aja, contoh gampang ya. Begitu kondisi hujan, lebat, orang malas untuk keluar mencari makan. Apakah akan ada sebanyak apa sih yang akan datang ke restoran itu? Benar atau enggak? Mohon kalau saya salah dikoreksi aja ya. Itu lucu aja bagi saya. Sedangkan kalau hujan itu masih banyak driver ojol tuh yang mau ngambilin orderannya mereka, ngantar ke pelanggannya mereka, dongkrak penjualannya mereka di saat kondisi offline-nya itu emang lagi terpuruk, nggak ada yang masuk, tapi masuk dari online. Harusnya kan mereka tetap bisa berpikir untuk seperti itu. Nah, saya masih menghela nafas. Aduh, aneh-aneh aja. Bukannya gimana-gimana. Itu juga termasuknya kan mematikan penghasilan driver ya. Driver ojol. Yang bergantung dari pengantaran food, makanan. Terus omset mereka otomatis akan turun karena tidak ada pengantaran dari ojol. Mereka hanya menunggu untuk offline-nya saja. Benar atau enggak? Komennya please. Aduh. Dilema tuh. Nah, ini saya sudah masuk di Jalan Kali Cawang. Obrolannya cukup bikin hati tuh panas. aduh. Ya udahlah, ini udah deket sama yang pesen. Kita kabari dulu udah nyampe. Ya, atas nama mamahnya Saputra 35.000 mas. Yuk lanjut lagi, kita balik ke base camp. Untuk kayaknya kameranya saya matikan dulu. Ini udah mulai panas kamera. Terus saya juga mau ngecas HP dulu. Mungkin ini untuk record ke arah base camp tuh saya off dulu aja ya, karena kondisinya yang kurang memungkinkan. Aduh. Baik, saya tutup dulu untuk record kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.